Oke, selamat pagi. Kita akan membahas tentang aritmetika Selamat kasusnya. pagi, Bu. Iya, tentang bruto, neto, dan tara. Ya, kemarin sebenarnya kalian sudah membaca materi ini, baik dari buku paket ataupun contoh pembahasannya. Akan saya ulangi sebentar, ya. Neto itu adalah berat bersih atau berat benda tanpa pembungkusnya. Maksudnya, jika kita membeli sekarung beras, nah netonya itu adalah si berasnya saja. Tidak dihitung dengan berat karungnya. Itu namanya neto. Kalau kalian membeli karung dan menimbang, lalu ada beratnya di mana beras dan kantongnya itu ikut ditimbang, itu artinya bruto atau berat kotornya. Sedangkan berat si pembungkusnya atau berat si kantongnya, karungnya, itu bisa dikatakan itu nanti berat tara. Tara adalah selisih bruto dan neto. Dari neto, bruto, dan tara, nanti ada beberapa soal yang memang menanyakan persentase neto dan persentase tara. Ya, neto, persentase neto itu didapat dari berat netonya per brutonya kali 100%. Kalau persentase tara, berarti berat tara per bruto kali 100%. Saya punya salah satu soal ini saya ambil dari buku paket BSE juga. Mungkin bisa kita bahas. Yang pertama, diketahui bruto 50 gram dan netonya 49. Berapakah taranya? Nah, kita ingat-ingat tadi ya. Tara itu kita dapatkan dari selisih bruto dan neto. Selisih bruto dan neto. Kita hitung selisih itu dikurang. Berarti di sini didapatkan dari 50 dikurang 49. Hasilnya adalah 1 kilo. Tuh. Nah, kalau untuk cari neto, Bu. Nah, neto itu berat bersih. Berat bersih itu didapatkan dari bruto dikurangi tara. 25 dikurangi 0,5. Tolong speaker yang masih nyala, tolong dimatikan dulu agar saya lebih jelas ya. 25 dikurangi 0,5, hasilnya 20. Benar apa salah ya? Salah dong. Yang benar adalah 24,5. Bu, dapatnya dari mana? Ya, kita hitung aja. 25 itu kalau kita tulis dalam bentuk desimal adalah 25,0. Nah, 25 ini kita kurang dengan 0,5. 0,5. Ini harus ingat loh, ini penting banget. Penjumlahan dan pengurangan desimal, letak koma harus sejajar, harus tepat atas bawah ya. 0 kurangi 5 nggak bisa, berarti kita pinjem dari 5. Ini jadi 10 ya, 10 kurangi 5, 5. 5 dikurangi 1, 4. Oke, 24,5. Betul, 24,5. Bruto, kalau netonya 1,85 dan taranya 180, berapakah brutonya? Brutonya kita dapat dengan menjumlah, ya. 1,85 ditambah 150. Nah, 150 itu kan boleh ditulis 150,0. Kita tambah dari belakang ini 5, 8, 1, 5, 1. Nah, ini hasilnya. 151,85. Saya ingatkan, untuk mencari neto, kita kurangkan bruto dan tara. Untuk mencari tara, kita kurangkan bruto dan neto. Tetapi untuk mencari bruto, kita harus menambahkan neto dan tara. Tuh, ya. Yang keempat ini ditanyakan netonya. Masih sama, kita kurangkan. Bu, ini kok
Brutonya 6 kilo, taranya kok lebih banyak ya, 120. Nah, ini saya koreksi. Ini saya koreksi 120 gram satuannya ya. Jadi, kalau jadikan kilo, ini hasilnya bagi 1000. 0,12. Berapakah netonya? Netonya kita kurangkan. 6 kurangi 0,12. Hasilnya adalah ini 8, ini 8, 5. Good. Ya, udah paham? Udah paham ya untuk cari tara dikurang, cari neto dikurang, cari bruto ditambah. Kita coba soal persentasenya. Tidak semua soal persentase saya akan bahas, tidak. Saya hanya ambil beberapa saja. Persentase neto. Ingat, persentase neto tadi simbolnya saya ganti warna dulu. Color. Oke. Persentase neto itu persen neto didapatkan dari berat netonya. Netonya itu di sini 49. 49 per brutonya 50 kali 100%. Nah, 100%. Dapat kita sederhanakan. Ini dibagi 50 itu 2, dibagi 50 itu 1. Ya. Berarti hasilnya 49 kali 2. 98. Gitu. Persentase taranya, persentase tara. Berat tara di sini 1 kilo. 1 per brutonya 50 kali 100%. Sama dengan bagi 50, 1 bagi 50, 2. Ya. 2 kali 1 hasilnya 2%. Nah, dari soal yang pertama ini kita dapatkan bahwa persentase netonya 98%, persentase taranya 2%. Oke, kalau mau bertanya boleh. Go. Tidak ada, ya silahkan nulis atau dengan kebiasaan kalian screenshot. Nah, biasanya gitu toh. Silahkan ditulis atau di screenshot. Soal bisa diambil. Soal bisa dilihat dari buku paket BSE. Saya hanya ngambil dari buku paket BSE halaman 91. Ya. Soal berikutnya itu saya juga ambil dari buku paket BSE halaman 91 soal nomor 6. Ya, soal nomor 6. Suatu ketika Pak Hadi membeli 2 karung beras dengan jenis yang berbeda. Karung pertama tertulis neto 25 kg, dibeli dengan harga Rp260.000. Karung kedua tertuliskan neto 25 kg, dibeli dengan harga Rp280.000. Pak Hadi mencampur kedua jenis beras tersebut, kemudian mengemasinya dalam ukuran neto 5 kg. Tentukan harga jual beras tersebut agar Pak Hadi untung 20%. Ya, maksud di sini mungkin harga jual per kemasan. Begitu, harga jual per kemasan. Kita cek dulu ya. Yang pertama kita tulis adalah harga pembeliannya. Harga beli atau HB. Harga beli dari kedua beras itu kita tambahkan karena dicampur, tadi dikatakan dicampur ya. Kita tambahkan 260.000 dengan 280.000.
Oke, kita tambahkan ya. Hasilnya adalah 540. Ini untuk 2 karung gitu ya. 2 karung tadi kalau dicampur berapa ya? 25 kilo ditambah 25 kilo. Jadi berat netonya itu adalah 50 kilo. 2 karung kita campur. Nah, dari 50 kilo ini kita akan buat kemasan sebanyak 5 kiloan. Berarti banyak kemasannya ada berapa? Banyak kemasan. Kita punya 50 kilo, mau dikemas dalam 5 kiloan. Nah, berarti harus kita bagi 50 kilo, kita harus bagi dengan 5 kiloan ya. Karena dikemasnya 5 kilogram. Nah, ini hasilnya 10 kemas ya, ada 10 kemas. Kok satuannya bukan kilo ya, bukan. Ini kan kilo dibagi kilo habis ya. Banyak kemasannya ada 10 kemas. Lalu Pak Hadi itu pengennya untung 20%. Nah, kita harus tahu dulu 20% itu berapa rupiah. Masa iya kita jualnya, Bu, ini harganya 1000%. Itu kan enggak ya, mesti satuannya harus Rp1.000. Kita harus hitung dulu. Untung, kita hitung untungnya. Berapakah sih untung 20% itu kalau kita rupiahkan gitu. 20% dari harga belinya. Kita hitung 20% itu kan 20 per 100 dikali harga beli totalnya itu 540.000. 540.000 ya. Kita coret bagi 100, ini kita bagi, sorry. Saya hapus dulu. Ya. Maaf, ini hanya pakai oke. Kita bagi 100, lalu kita kalikan 2 kali 54 itu 108. 108, kita masih punya 0. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, untung yang diinginkan Pak Hadi itu 20%-nya, yaitu Rp108.000. Kalau begitu, harga jual yang harus diberikan adalah harga jualnya harus kita tambah untung. Dari harga beli harus kita tambahkan untungnya. Gitu. Harga belinya itu 540 ditambahkan dengan untungnya itu 108.000. Jadi 50 kg beras itu harus kita jual dengan harga 648.000. Ini untuk 50 kilo ya. Nah, berapakah nilai harga satu kemasannya kalau ada 10 kemasan? Nah, kita tinggal bagi harga setiap kemasan. Setiap kemasan ya. Harga setiap kemasan dapat kita peroleh dari 648.000 kita bagi 10. Kenapa dibagi 10? Karena ada 10 kemasan. Ya, kita bagi 10. Jadi setiap kemasan harganya nanti, ini perlu dicoret, dibagi, dicoret, 64.800, di mana berisi 5 kilo. Begitu. Mudah sebenarnya langkahnya, tapi harus jelas. Cari harga belinya, cari besaran untungnya, terus kita cari harga jualnya, begitu. Lalu kita buat menjadi persentasenya. Oke, yang barusan gabung namanya Oppo itu siapa ya? Tolong kalau join ke Zoom saya, tuliskan identitas yang lengkap karena akan saya absen.
Halo yang barusan join, namanya siapa? Oke. Oke, boleh ditulis atau mau di screenshot ya. Kebiasaan kalian nggak menulis tapi screenshot gitu. Lebih cepat Bu, iya. Tetapi kalian juga akan lebih cepat lupa ketika ada materi hanya di screenshot. Beda kalau menulis, itu membuat ingatan kalian jauh lebih menempel materinya ya. Oke. Ini yang habis gabung. Halo Mbak Opo, ini Mbak siapa ya? Atau Mas siapa ya Opo ini ya? Tidak dijawab, tidak apa-apa. Oke, karena waktunya masih sisa, yuk kita bahas soal yang kemarin ya. Kita bahas soal yang kemarin. Nah, kemarin itu ngomongin bunga pinjaman. Bunga itu ada dua macam. Bunga yang harus kita bayarkan ketika kita kredit barang atau ketika kita sedang meminjam uang di bank, itu namanya bunga pinjaman. Berbeda dengan bunga yang kita peroleh ketika kita menabung, terus kita mau menabung dalam jangka waktu tertentu, terus kita mau ambil, itu dapat bunga tabungan, itu berbeda dengan bunga pinjaman ya. Berbeda. Atau kita yang mudah dulu, bunga saat menabung saja dulu ya. Oke, soal yang kemarin. Masih ada yang belum kerjain pasti, karena anak-anak kelas 7 itu ada yang cepat, ada yang lama kalau ngerjain tugas. Bunga saat menabung. Eko menabung di bank sebesar 1 juta rupiah selama 6 bulan. Pihak bank memberikan bunga 6% per tahun. 6% itu dalam 1 tahun ya, bukan dalam 1 bulan. Berapa rupiah bunga yang diperoleh Eko? Berapa jumlah tabungan Eko selama 6 bulan setelah mendapat bunga? Nah, sebenarnya enak banget kemarin tugasnya itu karena langkah-langkahnya itu sudah saya tuliskan ya. Modal awal menabung atau tabungan awal menabung itu 1 juta. Nah, saya ingatkan kalau saya memberikan LKS online, silahkan tulisan 1 juta itu ditulis aja langsung 1,000,000 tanpa spasi dan tanpa titik. Karena ketika kalian memberikan spasi atau titik, dianggap salah oleh sistem ya. LKS Live Worksheet saya. Tapi kalau dalam menulis manual, silahkan penulisannya lengkap. Oke, kembali. Lama menabung, 6 bulan. Suku bunga dalam per tahun, 6%. Besar bunga diperoleh dari perkalian dari modal dikalikan lama menabung dikalikan dengan suku bunga ya. Modalnya 1 juta, lalu suku bunganya 6%, lama menabungnya 6 bulan ya. Ini benar kita tulis ulang di sini. 1 juta, lalu 6% itu kita tuliskan menjadi 6/100, lalu lamanya adalah 6 bulan. Oke, sebenarnya kita bisa sederhanakan ya. Dibagi 100, ini dibagi 100, bagi 6 hasilnya 1, bagi 6 hasilnya 2. 2, kita bagi 2 hasilnya 1, 6 bagi 2 hasilnya 3. 3 dikali 10.000 hasilnya 30.000. Nah, ternyata bunganya itu 30.000 yang didapat dengan menabung selama 6 bulan. Tuh. Maka jumlah tabungannya sekarang adalah modal awal atau tabungan awalnya 1 juta,
kita tambahkan dengan bunganya 30.000. Oke. Jadi hasilnya adalah 1.030.000. Mudah kan ya? Tapi kemarin itu LKS Live Worksheet-nya kalian itu nilainya masih banyak yang di bawah KKM. Suatu saat nanti bagi anak-anak yang ketika mengerjakan tugas kok nilainya masih di bawah KKM. Mengatakan tetap bungan kemarin salah bungannya 30.000. Oh, betul kemarin. Iya cepat satu kemarin. Ya, Mas Rendra, tolong speakernya dimatikan dulu ya. Oke, ya terima kasih Mas Rendra. Nah, saya lanjutkan. Suatu saat nanti jika kalian mengerjakan tugas dan nilainya belum di bawah KKM, saya akan memberikan kesempatan untuk mengerjakan tugas tersebut sampai dapat nilai KKM, tuntas KKM. Kenapa? Karena kalian perlu tahu bahwa penilaian di rapot itu kan persentase bobot penilaiannya lebih besar adalah penilaian harian. Ya kan? Makanya kalian harus nilai tugas hariannya harus maksimal, harus penuh. Begitu. Jika ada kesulitan boleh kok tanya saya. Boleh. Gitu ya? Sip. Kita lanjut ke soal yang bunga pinjaman. Ini udah screenshot ya. Ops, maksud saya sudah ditulis ya. Oke, ke bunga pinjaman. Pak Yudi akan meminjam uang di bank dengan persentase bunga sebesar 10% per tahun. Besar uang yang dipinjam oleh Pak Yudi adalah 12 juta rupiah. Jika Pak Yudi bermaksud untuk meminjam uang selama 1 tahun, tentukan besar keseluruhan bunga yang harus ditanggung oleh Pak Yudi dan besar angsuran yang harus dibayarkan jika Pak Yudi mengangsur tiap bulan dengan nominal yang sama. Oke, kita pinjem, Pak Yudi pinjem 12 juta di bank. Tetapi nanti karena ini pinjaman, ketika kita mengembalikan uang tersebut di bank, tentunya jumlah nominalnya akan lebih banyak karena ditambahkan dengan bunga gitu. Bunga per tahunnya adalah 10%. Lalu bunga 10% dalam setahun itu kita rupiahkan. 10% itu kan 10 per 100. Dikalikan dengan pinjamannya 12 juta. Ya, 12 juta. Oke. Banyak cicilannya, dia ingin menyicil selama 1 tahun. 1 tahun itu ada 12 bulan. Maka di sini diisi 12 bulan. Bunga per bulan. Bunga keseluruhan dibagi banyak cicilan. Oke, kita hitung dulu bunga keseluruhannya ya. Ini kita bagi 100, ini kita bagi 100. Jadi hasilnya adalah ini 1.200.000. Ternyata kalau kita pinjam uang 12 juta dengan bunga 10%, bunganya adalah 1.200.000. Lalu dari 1.200.000 ini itu bunga setahun. Bunga per bulannya berapa? Kita tinggal bagi 1.200.000 dibagi 12. Kenapa Bu dibagi 12? Karena si Pak Yudi ini ingin mengembalikan selama 1 tahun. Kalau dia ingin mengembalikan selama 15 bulan, itu ya pembaginya 15 begitu. Ini bunga setiap bulannya adalah 100.000. Dapat dari mana 100.000? Dari 1.200.000 dibagi 12. Dan angsurannya. Oke, angsurannya. Angsuran pokoknya. Ini angsuran pinjamannya kan 12 juta. Lalu mau dicicil selama 1 tahun. Berarti dibagi 12. Kita tambahkan dengan bunga per bulannya. Bunga per bulannya adalah 100.000. Ya, cicilan pokoknya berarti 12 juta dibagi 12 itu 1 juta. 1 juta ini cicilan pokoknya. Lalu bunga per bulannya 100.000. Kita tambahkan
bunganya 100.000. Jadi setiap bulan Pak Yudi itu akan membayar di bank sebesar 1.100.000. Begitu. Nanti Pak Yudi akan menyicil selama 12 kali. Nah, gitu. Yuk, siapa yang kemarin masih salah? Oke ya, saya ingatkan sekali lagi ketika Bu Agatha memberikan tugas di LKS online live worksheet, silahkan ketika menuliskan nominal 1 juta, itu tulis aja langsung 1,000,000. Nggak usah dikasih RP, nggak usah dikasih titik. Bukan berarti saya ingin mengajari kalian menuliskan cara yang salah ya, yang tidak baku dalam bahasa Indonesia, tidak, bukan karena itu. Saya khusus untuk mengisi live worksheet, sistemnya hanya akan membaca kalau nominal angkanya itu ditulis langsung, tidak pakai titik, tidak pakai rupiah. Tetapi ketika kalian nanti saya minta menuliskan tugas dalam buku tulis, itu wajib menuliskan RP, dan kalau dia 1 juta ya tuliskan 1.000.000. Lengkap penulisannya. Ya, saya ingatkan, ini bukan karena saya ingin mengajari kalian untuk menuliskan secara tidak resmi ya, secara bahasa dan tata tulis bukan, tapi khusus untuk live worksheet atau LKS online, tolong diisikan dengan biasa saja agar terbaca oleh sistem. Ini sudah ditulis? Sudahlah. Sudah ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Waktunya sudah mau